Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimael Basiang dengan NIM 230501501021 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, kita akan menjelaskan mengenai pengertian prosodi. Prosodi adalah ilmu yang mempelajari irama, penekanan, dan intonasi dalam berbicara. Nah, kita akan masuk pada inti pembahasan kita pada materi kali ini, yaitu ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia. Nah, adapun ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia yaitu 1. Nada, yang kedua tekanan, ketiga durasi, keempat jeda, yang kelima intonasi. Nah, kita akan masuk pada penjelasan mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia. Yang pertama adalah nada. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Tinggi rendahnya arus ujaran terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Bila seseorang berada dalam keadaan sedih, ia akan berbicara dengan nada yang rendah. Sebaliknya, bila berada dalam keadaan gembira atau marah, ia akan menggunakan nada tinggi. Suatu perintah atau pertanyaan selalu ditandai dengan nada yang khas. Namun, dalam ilmu bahasa biasa dilambangkan dengan angka 2, 3, 2, yang berarti segmen pertama lebih rendah bila dibandingkan dengan segmen kedua, sedangkan segmen ketiga lebih rendah dari segmen kedua. Dalam nada yang berbeda, bidang arti yang dimasukinya pun akan berbeda. Yang kedua adalah tekanan. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Tekanan dalam bahasa Indonesia berfungsi membedakan maksud dan tataran kalimat atau sintaksis, tetapi tidak berfungsi membedakan makna dalam tataran kata atau leksis. Tidak semua tataran kalimat mendapatkan tekanan yang sama. Arus ujaran yang lebih keras atau lebih lembut ditentukan oleh amplitudo getaran yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau lebih lemah. Bila kita mengucapkan sepatah kata secara nyaring, misalnya kata perumahan, akan terdengar bahwa dalam arus ujaran itu ada bagian yang lebih keras diucapkan dari bagian yang lain. Yang ketiga adalah durasi. Durasi adalah lamanya waktu pengucapan suatu kata atau kalimat. Durasi dapat memberikan makna pada suatu kata atau kalimat. Durasi panjang pendek adalah durasi yang memberikan lamanya waktu pengucapan kata atau kalimat. Contoh dalam tutur, segmen-segmen tinggi yaitu ting dan gi masing-masing dapat diucapkan dalam waktu yang sama, tetapi terjadi bahwa seseorang pembicara dapat mengucapkan segmen ting lebih lama daripada segmen gi atau sebaliknya. Yang keempat adalah jeda. Jeda adalah kesenyapan atau waktu antara dua kata atau kalimat. Jeda dapat memberikan makna pada suatu kata atau kalimat. Jeda atau kesenyapan ini terjadi di antara bentuk linguistik, baik antar kalimat, antar frase, antar kata, antar morfem, antar silaba maupun antar fonem. Jeda di antara dua bentuk linguistik yang lebih tinggi tatarannya lebih lama kesenyapannya bila dibanding yang lebih rendah tatarannya. Yang kelima adalah intonasi. Intonasi adalah variasi nada, tekanan, dan durasi pada suatu kalimat. Intonasi dapat memberikan makna pada suatu kalimat. Intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Dengan dasar kajian pola-pola intonasi ini, kalimat bahasa Indonesia dibedakan menjadi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Intonasi dapat menunjukkan perasaan atau emosi pembicara. Demikianlah pemaparan materi mengenai ciri-ciri prosodi atau suprasegmental dalam bahasa Indonesia pada mata kuliah fonologi.
Jika ada kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Saya Abimael Besiang pamit undur diri. Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.